Oke, khusus untuk tutorial kali ini, saya akan menggunakan salah satu fitur yang ada pada Photoshop CC versi 2015. Jadi, Anda bisa pastikan apakah aplikasi Photoshop Anda atau Lightroom dalam hal ini sudah support teknik atau fitur ini. Anda bisa lihat di menu Help, kemudian About Photoshop, atau kalau Anda menggunakan Lightroom, Anda bisa pilih Help, kemudian About Lightroom. Kemudian Anda pastikan Anda menggunakan Photoshop CC, versinya adalah 2015, versi rilis 2015. Oke, apabila Anda menggunakan versi yang tersebut, versi 2015, kita bisa lanjut ke tutorialnya. Untuk Anda yang belum ke versi tersebut, mungkin Anda bisa consider untuk update ke versi terbarunya. Oke, efek kabut atau haze biasanya muncul ketika kita motret backlight, contohnya seperti pada foto ini, maka akan lihat ada semacam efek haze atau kabut. Efek ini bisa dihilangkan dengan mudah dengan menggunakan Adobe Photoshop atau Adobe Lightroom. Di Adobe Lightroom perintahnya sama dengan di Photoshop. Jadi kalau di Photoshop Anda bisa pilih ke filter, kemudian camera raw filter, lalu setelah itu Anda Photoshop akan membuka foto tersebut di Adobe Camera Raw, kemudian Anda bisa pilih tab Effects, lalu di situ ada fitur di haze. Jadi fitur ini yang hanya ada di Photoshop CC versi 2015 ke atas. Oke, selanjutnya Anda tinggal geser slider di haze ini. Kalau Anda geser ke kanan, maka Anda perhatikan bahwa efek kabutnya jadi berkurang. Efek atau akibat dari kita menggunakan slider di haze ke kanan, selain efek haze-nya atau kabutnya berkurang, biasanya fotonya saturasinya juga jadi naik. Jadi kalau misalkan Anda gunakan fitur ini, biasanya saya rekomendasikan untuk Anda kembali ke tab basic, kemudian ke saturation atau vibrance untuk Anda kurangi saturasinya untuk membuat foto tersebut kembali ke normal. Jadi kita lihat seperti ini, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebelumnya seperti ini, ada efek haze-nya karena dia backlight, dan ini setelah kita menggunakan di haze. Kita lihat lagi pada contoh foto lain, sama. Jadi fotonya ini juga dia backlight dari belakang cahayanya, sehingga muncul efek kabut seperti ini. Caranya sama seperti yang tadi, tinggal filter, kemudian camera raw filter. Setelah itu Anda pilih tab effects, lalu Anda geser slider di haze-nya ke kanan sampai efek kabutnya hilang. Jadi kita lihat juga saturasinya jadi naik. Jadi kita kembali ke tab basic, kemudian slider saturasinya bisa kita geser ke kiri untuk mengurangi efek saturasi yang berlebihan tadi. Setelah itu oke. Ini hasilnya. Jadi kita lihat ini sebelum, ini sesudah. Kalau Anda perhatikan tadi di tab efek ada slider di haze. Saya akan contohnya ke sini. Jadi kalau kita pilih filter, kemudian camera raw filter, kita masuk ke effects. Kalau kita geser ke kanan, dia akan menghilangkan efek kabut seperti yang tadi. Tapi sebaliknya kalau kita geser ke kiri, dia akan menghasilkan efek, justru membuat efek seperti kabut. Kita lihat seperti ini. Jadi dengan filter di haze ini, selain kita bisa menghilangkan efek kabutnya, kita juga bisa membuat atau memunculkan seolah-olah ada kabut di foto tersebut. Jadi kalau di haze-nya kita geser ke kiri, kita lihat jadi foto tersebut seolah-olah ada kabutnya. Oke, jadi ini saya geser ke kiri, kemudian oke, hasilnya seperti ini. Kalau mau Anda lebih spesifik, ini saya undo. Kita bisa duplikat layer background-nya. Untuk duplikat itu Ctrl J, kemudian saya kasih nama kabut, lalu kita pilih filter, camera raw filter, lalu tab effects, di haze-nya kita geser ke kiri, kemudian oke. Lalu berikutnya kita tinggal kasih masking. Saya klik yang bawah sini, lalu dengan brush ukuran yang besar, hardness-nya saya pilih 0%, lalu dengan slider warna hitam
opacity-nya saya kecilkan di sini 10%. Lalu kita bisa tentukan area foto mana yang efek kabutnya terlihat lebih intens, mana yang kabutnya tidak terlalu banyak. Oke, misalkan seperti ini. Jadi kita lihat ini sebelum, ini sesudah. Nah, selain itu untuk membuat efek kabut, selain dengan menggunakan slider di haze tadi, kita juga bisa bikin secara custom tanpa menggunakan filter kamera raw filter. Nah, untuk yang ini Anda untuk para pengguna Photoshop versi CC 2015 ke bawah atau yang belum update bisa menggunakan teknik ini. Jadi kita tinggal buat slider baru, kita buat layer baru. Lalu layernya saya kasih nama kabut. Kemudian saya isi dengan warna abu-abu 50% gray. Caranya tinggal pilih edit, kemudian fill, lalu kontennya 50% gray, lalu OK. Lalu layer blending mode-nya kita rubah ke screen. Oke, ini sekilas sudah seperti kabut. Tapi kita tidak akan buat kabut yang model seperti ini, kita buat kabut yang model lain. Oke, berikutnya tinggal kita, jangan lupa layer kabutnya aktif, kemudian pilih filter, lalu render, lalu difference clouds. Nah, kita lihat sudah mulai tampak seolah-olah ada kabut seperti ini. Karena dia berada di layer terpisah, tentu layernya bisa kita manipulasi. Kita bisa manipulasi macam-macam. Cara paling simpel saya akan pilih saya akan pilih transform, edit, kemudian free transform atau Ctrl T. Selanjutnya Anda bisa lihat di panel atas ini ada option yang bisa kita pakai untuk mengatur layer kabut ini. Saya bisa pilih width-nya di sini, kemudian kita arahin kursornya ke huruf W sehingga dia kursornya berubah menjadi tanda yang berubah menjadi tangan seperti yang lagi tunjuk ini. Kemudian Anda klik, Anda tahan, lalu Anda bisa drag ke kanan. Ini untuk membuat angka width-nya jadi lebih lebar. Semakin Anda geser ke kanan, Anda lihat sekarang jadi lebih mirip seperti kabut. Oke, seperti kabut seperti itu. Lalu kalau sudah oke, kita klik tanda centang ini. Nah, berikutnya kita tinggal kasih masking. Kita kasih masking ini. Kemudian kita tentukan daerah mana yang kelihatan, mana yang enggak. Oke, yang saya pelajari dari foto-foto yang ada kabut-kabutnya, kabut itu kelihatan justru di area yang terang karena ada backlight, maka kabutnya kelihatan. Jadi justru di tempat yang gelap kabutnya tidak terlalu kelihatan. Jadi kita pakai brush warna hitam. Saya kecilin dulu brushnya. Mungkin opacity-nya kita rubah jadi sekitar 20-25%. Kemudian saya buat yang di area area yang gelap tidak terlalu kelihatan kabutnya. Intensitasnya di area gelap nggak terlalu tinggi, setinggi yang di area terang. Oke, seperti ini. Jadi kita lihat ini sebelum, ini sudah. Oke, ini mungkin saya kurangi lagi. Jadi intensitas kabutnya lebih ke atas, di atas air di sungai ini ya. Kemudian supaya kabutnya lebih kelihatan lagi, kita bisa duplikat layer kabut ini. Duplikat tinggal Ctrl J. Kemudian saya bisa atur lagi. Oke, saya grup dua layer kabut ini, saya select dua-duanya sambil tekan shift, saya select layer yang kedua seperti itu. Kemudian saya drag ke folder, create folder di bawah sehingga dia jadi satu folder. Saya kasih nama kabut. Oke, kita lihat ini sebelum, ini sudah. Oke, demikian cara menghilangkan efek kabut atau membuat efek kabut pada foto dengan menggunakan Photoshop. Sampai bertemu kembali di tutorial berikutnya. Saya Bisma dari fotografidesign.com.